Takdim sama gosor. Jamak terbagi dua, ada namanya jamak takdim dan juga ada namanya jamak takhir. Jamak takdim adalah menarik waktu yang belum masuk ke waktu yang pertama. Seperti waktu asar belum masuk waktunya, kita tarik waktu asar kepada waktu zuhur. Jamak takhir kebalikannya. Kita mengundurkan waktu yang sudah masuk, kita undurkan ke waktu yang akan datang. Zuhur kita tarik ke asar. Maghrib kita undurkan ke isya. Itu namanya jamak takhir. Dua-duanya diperbolehkan bagi musafir, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Syarat yang pertama, ayakuna safar marhalataini. Safarnya harus lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 85 km ke atas. Kalau antum punya safar 85 km ke atas, maka boleh jamak takdim juga boleh jamak takhir. Kurang dari itu tidak boleh. Kurang dari 85 km tidak boleh. Ya wajib itu harus dilafadzkan assalamualaikum, itu yang paling sedikit. Yang normalnya assalamualaikum warahmatullah. Adapun tambahan wabarakatuh, kemarin sudah saya jelaskan, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah mutlakun, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan kalau di jenazah tambahin wabarakatuh, kalau di selain jenazah tidak usah ditambahin wabarakatuh. Ada 3 agung. Sekarang masuk daripada tentang syarat-syarat sholatul musafir. Orang mau bepergian. Orang bepergian itu dapat rukhsah khusus dari syariat. Ada bepergian jauh, yaitu lebih daripada 85 km. Ada safar gosir, bepergian yang tidak lebih dari 85 km. Kayak sini Pasuruan, sini Lawang, Gresik dan lain sebagainya, itu dinamakan safarnya safar gosir. 2 safar ini ada rukhsah dari syariat. Rukhsah itu keringanan dari syariat, yang mana tidak diberikan kepada orang yang tidak melakukan yang namanya safar. Ketika orang tidak melakukan namanya safar, tidak boleh rukhsah tersebut. Termasuk apa salah satu rukhsahnya? Ada banyak sebetulnya rukhsahnya. Termasuk salah satu rukhsahnya adalah jamak dan gosor. Itu keistimewaan, enak. Terang sholat jamak, wis dijamak atik gosor manik. Zuhur dadi loro, asar dadi loro. Mari sembahyang loro turu, tangi-tangi wis maghribe jamak takhir nak isya wis. Nah. Maghrib jamak nak isya wis. Dadi turu mari zuhur jam 2:30 wis turu, tangi-tangi 2:30 isya 3 isuk. 2:30 malam. Tangi lu guru maghrib rek, tapi aku jamak takhir tak apa-apa wis. Jamak takhir sembahyang adzan subuh, sembahyang turu maneh lanjut. Modelnya mimpinnya episodean, series. Ala kuliah itu jamak takdim sama gosor. Jamak terbagi dua, ada namanya jamak takdim dan juga ada namanya jamak takhir. Jamak takdim adalah menarik waktu yang belum masuk ke waktu yang pertama. Seperti waktu asar belum masuk waktunya, kita tarik waktu asar kepada waktu zuhur. Jamak takhir kebalikannya. Kita mengundurkan waktu yang sudah masuk, kita undurkan ke waktu yang akan datang. Zuhur kita tarik ke asar. Maghrib kita undurkan ke isya. Itu namanya jamak takhir. Dua-duanya diperbolehkan bagi musafir, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Syarat yang pertama, ayakuna safar marhalataini. Safarnya harus lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 85 km ke atas. Kalau antum punya safar 85 km ke atas, maka boleh jamak takdim juga boleh jamak takhir. Kurang dari itu tidak boleh. Kurang dari 85 km tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau mau ke Pasuruan, ya jamak takdim. Mau ke Lawang, jangan jamak takdim sama jamak takhir. Mengikut hal Gresik jamak takdim tidak boleh.
Itu yang mu'tamad. Di pendapat mazhab kita yang mu'tamad adalah tidak boleh jamak takdim kalau safarnya kurang dari 85 km. Walakin hunaka gaulun fil madhab wa huwa gaulun gawiyyun. Tapi ada satu pendapat di madhab, itu juga pendapat yang kuat, yang mana mengatakan diperbolehkan seseorang yang dia dalam keadaan musafir walaupun kurang dari 85 km untuk jamak takdim dan jamak takhir. Gosor tidak boleh, jamak tidak apa-apa. Paham ya? Jamak boleh, tapi di bawah 85 km oh boleh, tapi gosor ingat tidak boleh. Tapi itu bukan yang mu'tamad, itu adalah pendapat salah satu ulama. Kalau kita mau cari yang mu'tamad adalah harus 85 km. Tapi ini pendapatnya juga kuat. Pendapatnya gawi, kuat. Wa alihil katsir minal amal. Banyak yang mengamalkan yang seperti ini. Tidak masalah. Tapi jangan sampai kita sampai batasan mengentengkan. Omae endi? Omae pucuk Surabaya. Jadi nabi jamak melaku sak menit itu Gresik bisa. Jamak takdim dhuwur asar mari balik mana Surabaya. Main apol ini. Omae endi? Iki omaku ngene. Endi Surabaya? Gresik endi? Alir sat iku wis Gresik bisa. Omae ndek ngene. Alir sat iku wis Gresik. Wis gampang aku nek wis sembahyang tak mlaku sik. Tak ngono sembahyang. Dhuwur sak asare. Mulai bareng. Asar gak sembahyang, gak sembahyang. Wah, mari jamak. Itu kan dia luar kota ya. Luar kota sampai 15 langkah. Aduh, gitu. Ya, afdalnya al-itmam. Orang itu ketika musafir memang dianjurkan, diperbolehkan namanya jamak. Tapi yang lebih afdal adalah sholat di waktunya, jelas itu. Sholat di waktunya lebih afdal. Kecuali apa? Kecuali kalau misalnya kita tidak jamak, kita nggak bakal bisa sholat asar di waktunya di kereta, ya kan? Atau terminal bis dan lain sebagainya. Kita bis berangkat jam berapa? Oh, bis berangkat misal ya dari Jakarta Surabaya. Kita kan orang Surabaya mau pulang. Jakarta Surabaya berangkat bisnya jam 2. Kalau kita nggak jamak, nanti asarnya bakal keluar waktu. Mau sholat di mana lagi? Ketemu nanti mungkin Allah di Jawa Tengah, itu pun sudah isya, ya makan malam dan lain sebagainya kan. Makanya jamak takdim aja. Mau diperbolehkan jamak takdim, tidak masalah. Itu afdalnya jamak takdim. Yang kedua, kalau enggak, saya ini mobil nyetir sendiri. Apakah yang afdal dia jamak takdim atau sholat di waktunya? Dilihat orang tersebut ini orang yang ingkar enggak sama jamak takdim. Kalau ada orang yang ingkar sama jamak takdim, dia mengatakan tidak bisa. Tetap harus sholat di waktunya. Dia ingkar sama jamak takdim. Orang yang seperti ini, jamak itu lebih afdal daripada dia menaruh sholat di tempatnya. Karena dia kurang percaya, kurang yakin dengan kebolehannya jamak takdim sama jamak takhir. Tapi kalau kayak kita, ya naik mobil, mau nyetir sendiri, itu sebetulnya afdal bagi kita adalah untuk meletakkan sholat semua pada waktunya. Cuman kan kadang kita mikir seperti ini. Oh, kok kesel, ya, capek perjalanan dan lain sebagainya. Jadi saya itu wis tak takdim wae salat iki, cek kok tutuk omah kare turune tok. Gitu. Supaya tidak capek, supaya tidak repot. Itu tidak masalah. Boleh. Bolehnya boleh. Tidak masalah. Bolehnya tetap boleh, tapi yang afdal ya jelas. Afdalnya adalah meletakkan salat pada waktunya. Ya, jelas sampai sini? Jelas. Syarat yang kedua, wa yakuna safaruhu mubahan. Safarnya harus safarmu mubah. Safarnya harus safar mubah. Apa itu safar mubah? Safar mubah adalah safar yang tidak ada maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Safar itu ada 5. Ada safar wajib, sunnah, mubah, makruh sama haram. Kapan safar menjadi wajib? Kalau safar untuk menunaikan ibadah haji sama umrah. Ini safarnya jadi wajib. Wajib safar. Punya uang, mampu punya, fisik punya, dan lain sebagainya, wajib safar untuk menunaikan haji sama umrah. Safar sunnah, safar silaturahim, ziarah, hadir haul, hadir maulid,
hadir majelis taklim, itu sunnah. Safarnya safar mubah. Kapan? Ya safar kita orang jalan-jalan, ya nyeneng melare, ya kan, bawa anak, ayo jalan-jalan, rekreasi, dan itu mubah safar. Safar makruh, safar wahdah, safar sendiri itu makruh. Safar 2 orang makruh, minimal safar itu 3 orang minimal. Ini kata Rasulullah, safar wahdah makruhun, 2 juga makruh. Masalah safarun, 3 baru safar 3 orang. Ada safar haram. Safar haram, safar untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 wajib, sunnah, mubah sama makruh ini boleh jamak. Safarnya makruh enggak apa-apa jamak. Termasuk safar makruh, safar li tijaratil kafan. Ya, kerjaannya dia adalah jual kafan. Kenapa kamu safar? Kulaan kain kafan. Artinya dia mendoakan tempatnya supaya banyak yang mati. Ya kan, kulaan. Berarti payu kan? Aku tak kulaan kan kafan. Apa? Entek. Stok entek saiki njaluk akeh lho. Corona maksudnya. Kayak wingi ribuan jadinya. Stok kan kafan. Jalatul kafan apa? Ala kulli hal, 4-nya ini semua safarnya safar yang diperbolehkan jamak. Haram tidak diperbolehkan jamak. Namanya safar maksiat. Safar maksiat itu dibagi 3. Ada asin bis safar. Ada seseorang yang memulai safarnya memang dengan maksiat. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Ada apa? Ada klub malam. Ayo, saya mau hadir. Itu kan maksiat yang safarnya. Ini haram enggak boleh. Mau ngapain? Ke Jakarta. Ada judi, saya mau ikut. Haram dia mak. Safarnya sudah haram. Tidak boleh jamak, tidak boleh gosor, tidak boleh takdim, wala takhir, wala semua rukhasus safar yang tadi. Semua rukhsah di safar tidak boleh dia kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada asin fis safar. Dia tujuannya baik. Kayak kita tujuannya. Ke Jakarta silaturahim. Ya, di Jakarta ziarah Kembang Bogor, ada lagi ziarah. Tapi nanti di pertengahan jalan sedikit melakukan maksiat. Apa? Melihat perempuan yang bukan mahramnya. Ya kan? Melihat aurat. Melihat ini. Itu kan maksiat ya. Tapi namanya asin fis safar. Tujuannya dia bagus, tujuannya dia baik, cuman dia di tengah-tengah tidak merubah niat. Niatnya tetap satu. Cuma di tengah-tengah dia maksiat. Itu namanya asin fis safar. Orang yang seperti ini tetap boleh jamak. Boleh jamak, boleh takdim, boleh takhir, boleh gosor, boleh semuanya. Karena safarnya dia bukan ditujukan untuk maksiat. Yang ketiga, asin bis safari fis safar. Orang yang punya tujuan untuk maksiat di awalnya. Mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Ngapain? Oh, saya mau ketemu dengan cewek. Ya. Mau ketemu dengan bule dan lain sebagainya. Pokoknya maksiat. Tujuannya di Jakarta maksiat. Subhanallah. Belum sampai Jakarta, pertengahan jalan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tobat. Nyesel. Aduh. Aku tak gelem wis nak Jakarta. Apa? Maksiat. Tak rubah niat saya menjadi ibadah. Tetap ke Jakarta, awalnya maksiat cuma dirubah jadi ibadah. Mau entah itu silaturahim, entah itu ziarah, entah itu hadir maulid, entah itu apa terserah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dia dari awal tidak boleh gosor, tidak boleh jamak, tidak boleh takdim, tidak boleh takhir, tidak boleh apa-apa. Karena dia awalnya sudah maksiat. Sampai kapan? Sampai tempat dia tobat. Kan di tengah jalan kan dari tobatnya. Sampai tempat dia tobat. Dia tobat antara tempat dia tobat sama tujuannya. Kalau lebih dari 85 km, dia diperbolehkan safar. Dibolehkan gosor, bolehkan jamak, bolehkan takdim, boleh takhir. Tapi kalau antara tempat dia tobat sama tujuannya dia kurang dari 85 km, maka dia tidak diperbolehkan jamak, tidak diperbolehkan gosor. Ya, paham ya? Paham yang ini? Sampai sini paham? Syarat setelahnya, al-ilmu bijawazi. Dia harus tahu bahwasanya dia ini adalah orang yang diperbolehkan jamak.
Jangan cuma ikut-ikutan saja. Kalau ikut-ikutan tuh tidak boleh. Contoh ikut-ikutan nih. Biasanya kita ngajak anak. Diajak, sembahyang. Takdim iku apa, Pak? Wis takdim iku pokoke asare dekek nduhur. Wis. Tanpa seorang anak tersebut mengetahui bahwasanya apakah dia diperbolehkan jamak, apa itu jamak, apa itu gosor, itu tidak boleh sebetulnya. Jadi sebelum kita berangkat, ajarin anak kita apa itu jamak. Secara global saja. Oh, jamak itu ya. Jamak itu waktu asar kita tarik ke duhur. Jadi nanti waktu asar kita tidak perlu sholat. Kan kita musafir, orang safar itu boleh gini. Wis secara global kawan. Jelaskan kepada seorang anak, kan anak ini otomatis ya umurnya 12 tahun, 13 tahun sudah bisa paham hal seperti ini. Secara global jelaskan sehingga nanti sholatnya bisa jadi sah. Al-ilmu bijawazil ghusl. Dia tahu bahwasanya dia diperbolehkan untuk melakukan jamak dan gosor. Kalau dia tidak tahu, melok-melok tok. Oh, jamak wis aku tak melok jamak. Lho kan oleh ta? Lho iki lho jamak. Lho kan kok malah jamak? Melok-melok kok. Kok oleh ta? Melok-melok enggak oleh. Harus ilmu bijawazil ghusl. Perjalanan tidak sampai 85 km. Dia tidak tahu. Sebetulnya perjalanan sampai 85 km. Cuma dia tidak tahu kalau ini lebih. Kayak dari mana? Kayak dari sini misal ya. Anggap dari sini ke mana? Ke Anjir, berapa tidak tahu? Anjuk 130. Oh, ke Lampung kejauhan. Yang sekiranya orang itu tidak tahu kalau ini 85 km. Sini Malang. Malang ya, Malang. Kan hitungannya dari batas ke batas Iya. ya. Malang enggak sampai. Kayak dari sini Malang. 70 kilo lebih. Enggak, jangan bilang enggak sampai. Istilahnya orang itu banyak yang ada yang mengatakan 85, ada yang ngomong kurang kan gitu kan Malang itu. Ada yang mengatakan Malang itu boleh gosor ya kan. Ada yang mengatakan Malang itu tidak sampai 85. Lah ini ada orang sing tidak weruh Malang ki mbo 85, mbo 84 wis tak weruh pokoke aku melok ngarepku. Ngarepku gosor ya aku gosor, ngarepku ndak ya aku ndak boleh kayak gitu. Tanpa mengetahui. Iya, tanpa dia kenapa bilang seperti itu? Karena dia tidak mengetahui berapa jaraknya dia tahu. Ndak boleh kayak gitu. Ini ndak sah. Jamaknya dia nggak sah. Kalau dia jamak saya ikut jamak, kalau dia ada jamak ya aku udah jamak. Ndak boleh. Kecuali kalau dia tahu bahwasanya dia diperbolehkan jamak, cuma aku tak melok imam wae. Nek imame jamak ya aku melok imam, nek imame ndak jamak ya aku tetap jamak. Paham enggak sampean? Saya iki paham enggak? Ngantuk modelnya. Saya ngomong ini, nek imame jamak, aku tak jamak. Tapi nek imame ndak jamak, ya aku tetap jamak. Itu namanya al-ilmu bijawazil. Dia harus mengetahui daripada bahwasanya dia ini diperbolehkan melakukan jamak atau gosor. Kemudian syarat yang setelahnya al-bidayatu bil ula. Kalau jamak takdim itu harus yang dilakukan pertama kali adalah sholat yang pertama. Duhur sama asar ditarik ke duhur. Berarti yang harus pertama kali dilakukan adalah sholat duhur. Jangan asar dulu. Tidak sah kita lakukan asar dulu. Saya mau sholat asar. Afwan, tidak sah sholat asarnya. Kalau sengaja kita lakukan, ngerti kita hukumnya, tapi kita sengaja melanggar, artinya tetap sholat asar, hukumnya haram, tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita nggak tahu, maaf ya saya tidak tahu. Dan terima kasih sudah dikasih tahu, saya tidak tahu. Sholat asarnya itu jadi sholat sunnah. Tapi tetap dia harus ngulangin sholat duhur dan sholat asar. Sholat asar yang dia lakukan pertama kali itu jadi sholat sunnah. Kalau dia tidak punya qadha. Kalau dia punya qadha, jadi sholat qadha. Karena tidak tahu. Tapi kalau dia tahu sebetulnya duhur itu harus dikedepankan. Jangan asar dulu. Tapi dia langgar, dosa. Sudah dosa, tidak sah lagi sholat. Takhir juga gitu. Enggak. Kalau takhir bebas. Tapi al-afdal sahibul awalul waqt. Iya. Paham ya? Ini khusus jamak takdim. Kalau jamak takhir enggak. Jamak takhir itu kan duhur ditaruh asar. Boleh asar dulu. Boleh juga duhur dulu boleh. Dua-duanya boleh. Tapi yang afdal yang bagaimana? Afdalnya duhur dulu. Ya. Maghrib ditaruh ke isya. Afdalnya apa? Afdalnya maghrib dulu. Tapi ya boleh kalau saya mau isya dulu. Ya wes isya.
Misal ya kan ada sebagian kita masuk di satu masjid lagi sholat isya. Bisa aku tak melok isya dhisik wae. Kok maghribe menyusul tidak apa-apa. Kok maghribe menyusul tidak masalah. Paham ya? Kalau jamaah takhir tidak masalah. Mau dikedepankan yang asar dulu atau zuhur dulu, maghrib dulu atau isya dulu tidak masalah. Cuma yang afdal jadi dikedepankan sholat yang pertama, yaitu zuhur atau sholat maghrib. Kemudian syarat yang setelahnya, ini khusus untuk jamaah takdim. Iya. Niatul jama' fil ula, harus niat jama' di sholat yang pertama. Sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Dia niat bahwasanya, oh nanti salat asar ini tak tarik ke zuhur baik. Ya ketika dia niat, itu harus juga menghadirkan bahwasanya dia akan menjamak sholat asar ditarik ke zuhur. Usolli fardhu dhuhri jam'an takdiman ma'al asri. 4 rakaatin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Lebih harus niat tapi enggak, kalau jamak enggak harus diniat. Yang penting kita niat dalam hati kita akan menaruh atau menarik sholat asar ke sholat zuhur di sholat yang pertama. Enggak harus diniat. Jadi misal kita sholat zuhur biasa ada niat jamak takdim, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Niat. Tengah-tengah sholat dikasih tahu sama pemimpin rombongan, nanti jamak ya. Itu boleh langsung. Kita niatkan dalam hati, nawaitul jamak asar ila dhuhur lillahi ta'ala. Saya niat ya Allah, saya jamak salat asar nanti di waktu zuhur karena Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Walaupun ma'assalam, walaupun kita niat tersebut berbarengan dengan salam, tak apa. Yang penting jangan selesai salam. Salam pertama. Salat pertama tadi, masih salat pertama. Salam yang pertama. Salam pertama ya. Salam pertama di salat yang pertama. Kalau sudah selesai salam kita tidak niat, tidak bisa jamak takdim. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa dulu ya Allah, tidak niat atau baru dikasih tahu, jamak takdim ya, kita semua ya, tuh telat, sudah tidak bisa jamak takhir, tidak bisa jamak takdim berarti, paham ya? Syarat. Kemudian syarat setelahnya wal mu'alatu bainahuma, harus mu'alah antara sholat zuhur sama sholat asar kalau mau ditakdim. Ini khusus untuk jamaah takdim. Kalau mau ditakdim juga harus ada namanya mu'alah. Artinya apa? Artinya antara sholat zuhur sama sholat asar itu jangan dijedah terlalu banyak. Jedahnya cuman sekedar 2 rakaat yang normal. Tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. 2 rakaat. Berapa sih 2 rakaat ini? Paling 2 menit. Ya kan? 2 rakaat 2 menit. Berarti antara zuhur sama asar jangan dikasih jedah lebih dari 2 menit. Kalau dikasih jedah tidak sah. Jamaknya yang tidak sah. Bukan zuhurnya tetap sah, tapi tidak boleh jamak. Harus nanti sholat asar ditaruh di tempatnya. Paham ya? Tapi kalau jamak takhir tidak apa-apa. Jamak takhir ya, zuhur ditaruh di salat asar. Kita salat zuhur dulu. Di waktu asar ini kita salat zuhur. Habis itu mau makan, mau qadha'il hajah, mau apa, enggak apa-apa. Habis itu salat asar enggak masalah. Karena tidak disyaratkan mualah di jamak takhir. Paham ya? Disyaratkan mualah hanya di jamak takhir. Kemudian syarat yang setelahnya adalah wadawamul udzur. Udzurnya harus ada. Udzur jamaknya itu harus ada. Misal, saya mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Kapan berangkat? Nanti malam. Jam berapa? Jam 1 siang. Jam 1 siang berangkat. Sekarang ini jam 12 siang. Wis sampai di jamak kabeh mbede. Aku boleh. Saya di omah ya. Masih di kota. Aku kok jam 1 pindah Jakarta. Oh ya wis. Langsung sembahyang zuhur saat-sare. Wagosor mana? Tidak boleh. Karena belum ada yang namanya safar. Belum ada yang namanya sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukan namanya jamak dan gosor. Tidak boleh. Jadi harus ada yang namanya safar dulu. Begitu pula sebaliknya jamak takhir. Ingat, jamak takhir ini banyak terjadi. Jamak takhir itu boleh ketika kita masih di luar kota. Dari mana? Dari Solo mau ke Surabaya. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 4 asar. Selesai sholat asar sama zuhur. Zuhur sudah sholat jamak. Jam 4 gerak habis sholat.
cepat gerak dari Solo ke Surabaya, sampai di Surabaya jam 9 malam, misal. Tapi dia di perjalanan tidak mau berhenti. Maghrib ya apa? Wis maghrib tak akhir wae ambek Isya. Dia langsung ngejar dari Solo langsung Surabaya. Sampai Surabaya waktu Isya. Tidak mau berhenti di rest area untuk maghrib, tidak mau. Ini tidak boleh jamak takhir, bukan jamak takhir. Jamak takhir itu udzur safarnya harus ada. Ketika kita masuk kota, masuk Surabaya, jam berapa? Anggap jam 8 malam kan? Waktu maghrib masih ada? Habis. Tinggal waktu Isya kan? Tak syaratnya jamak takhir itu safarnya harus ada kalau mau jamak takhir. Ini safarnya sudah selesai. Berarti tidak dinamakan jamak takhir. Orang kan banyak kayak gitu. Wes gue sembahyang di omah. Takhir wes sembahyang di omah. Takhir di omah. Akhir. Turun akhirnya sampai. Jadi kalau misalkan naik kereta ya, nggak bisa jamak ya? Nggak bisa sholat. Tetap namanya bukan jamak takhir. Kodok ya? Iya, kodok bela itu. Namanya laisa jamak takhir. Tapi kodok, niatnya. Nanti kan masalah di niat. Ya, niatnya kodok harusnya. Niatnya kan kodok. Usolli fardhu, misalnya, usolli fardhu maghribi kodokan. Lillahi ta'ala. Tapi tidak dosa. Karena kita ada udzur. Udzurnya sabar. Nih, karena kita ada udzur, udzurnya sabar. Untuk niat jamak takhir, kita kan mau nakhir ya. Dari sholat zuhur kita undur ke asar. Itu perlu niat. Niatnya kapan? Niatnya sebelum keluarnya waktu zuhur. Niatnya sebelum keluar waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur keluar kita harus sudah niat. Ya Allah, saya niat mau cari sholat zuhur ke sholat asar. Itu niat. Tapi kalau sudah waktu mepet, misal kita sholat zuhur berapa menit? 4 menit ya. Sholat zuhur 4 menit. Kalau zuhur kurang 3 menit sudah tidak boleh jamak takhir. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet. Tidak boleh jamak takhir. Terus ya apa? Terus kamu sholat zuhur qadha wa dosa. Karena kamu sengaja tidak niat jamak takhir. Kalau memang mau jamak takhir, niat dari awal. Jangan diundur niatnya sehingga waktu mepet, waktu tersebut tidak cukup untuk melakukan 4 rakaat, terus mau niat di sana, tidak sah. Kayak tadi, zuhur tinggal 4 menit ya. Kita sholat zuhur biasanya 4 menit. Waktu zuhur mau keluar tinggal 3 menit. Terus kita mau niat, tidak sah. Jamak takhir. Terus ya apa? Ya wis sembahyang zuhur qadha wa tak sah dan dapat dosa. Itu dosa. Nah, ini syarat-syarat yang harus kita pahami ketika kita musafir. Ketika kita bepergian. Mudah-mudahan insyaallah syarat-syarat tersebut manfaat khususnya bagi al-fakir dan bagi antum semuanya, sehingga antum ketika musafir nanti tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam kemaksiatan karena ketidaktahuan. Mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada pertanyaan.